Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 133 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan titrasi argentrometri. Prinsip percobaan. Penetapan kadar zat dalam sampel berdasarkan reaksi pengendapan dengan AgNO3. Tujuannya menentukan kadar zat sampel secara titrasi argentrometri. Terus pertama-tama itu monografi sampel, nama senyawanya itu kalium iodida, rumus kimianya Ki, berat molekul yaitu 166,00 gram atau mol. Pemberian hablur transparan atau tidak berwarna atau serbuk putih agar higrokopis, rasa asin dan agak pahit. Kelarutan, sangat mudah larut dalam air, terlebih dalam air mendidih. Larut dalam etanol, mudah larut dalam gliserin. Referensinya itu dari Pharmacope Indonesia edisi 6. Yang kedua itu ada metode yang direkomendasikan untuk penetapan kadar dan alasan pemilihan metode. Metode Pollard lebih disarankan untuk iodida karena endapan AgL bisa menyerap indikator kromat jika memakai metode Mohr sehingga titik akhirnya tidak akurat. Yang ketiga itu ada reaksi kimia. Pertama, reaksi pembakuan. AgNO3 ditambah KSCN jadi AgSCN endapan putih tambah KNO3. Yang kedua itu ada reaksi penetapan kadar. AgNO3 ditambah Ki jadi AgL endapan kuning tambah KNO3. Yang terakhir itu ada reaksi terjadi pada indikator. Yang ke satu itu Ki ditambah AgNO3 berlebih jadi AgL tambah AgNO3 sisa. Yang kedua itu AgNO3 sisa tambah KSCN jadi AgSCN endapan putih tambah KNO3. Indikatornya itu Fe3+ tambah SCN- jadi FeSCN2+. Referensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020, Pharmacope Indonesia edisi 6. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Christian G. D. 2004, Analytical Chemistry 6 tahun ed. New York, John Wiley dan Son. Kopkar S.M. 2008, Konsep Dasar Kimia Analitik, Jakarta UI Press. Yang keempat itu ada diagram alir percobaan. Pembuatan larutan baku sekunder itu ditimbang AgNO3 0,05 N sebanyak 8,75 gram, terus dilarutkan dalam 1000 ml air suling ditimbang 4,25 gram NH4SCN, terus dilarutin dalam 1000 ml air suling, dimasukkan ke labu 1000 ml, ditambahkan air suling hingga tanda batas, homogenkan. Pembakuan di pipet 10 ml larutan AgNO3 0,05 N ke dalam Erlenmeyer, terus ditambahkan 5 ml HNO3 6 N dan 1 ml indikator perialuin. Dititrasi dengan larutan NH4SCN 0,05, lalu dihentikan ketika berubah warna, dicatat volume NH4SCN yang terpakai, lalu dihitung normalitasnya. Terus ada penetapan kadar juga, itu di pipet 10 ml larutan sampel Ki ditambah 20 ml AgNO3 0,05 N, lalu ditambah 5 ml HNO3 6 N dan 1 ml indikator perialuin. Dititrasi sisa AgNO3 dengan larutan NH4SCN 0,05 N,
lalu dihentikan ketika larutan berubah warna. Terus dicatat volume NH4SCN, dihitung kadar KI dalam sampel. Lalu yang kelima ada hasil percobaan dan pengolahan data. Yang pertama itu hasil pembakuan. Titrasi 1, volume pentiter terpakai 8,4 mili. Normalitas sebenarnya 0,0595. Titrasi kedua itu volume pentiter terpakainya 8,6 mili. Normalitas sebenarnya 0,0581. Rata-rata normalitas pentiter sebenarnya itu 0,0588. Standar deviasi kurang lebih dari 0,0010. Hitungan yang pertama itu rumusnya N tiosianat sama dengan N perak nitrat kali V ferak nitrat dibagi V tiosianat terpakai. Jadi kan yang tadi di pentiter yang terpakainya 8,4. Jadi dimasukin si perak nitratnya, N perak nitratnya 0,05 N dikali 10 mili dibagi volume pentiter terpakai yang titrasi 1 itu 8,4, jadi 0,0595. Terus yang titrasi 2 itu volume pentiter terpakainya itu 8,6, jadi hasilnya 0,0581. Rata-rata itu hasil yang titrasi 1 sama titrasi 2 ditambah lalu dibagi 2, hasilnya 0,0588. Standar deviasi itu hasil titrasi 1 dikurang rata-rata ditambah hasil titrasi 2 dikurang rata-rata dibagi 2 kurang 1. Jadi hasilnya itu 0,0010. D. Hasil penetapan kadar. Titrasi 1, volume pentiter terpakai itu 9,35 mili, berat sampel hasil analisis itu 0,0913 gram, persen kadar sampel itu 0,913%. Titrasi 2, volume pentiter terpakainya itu 9,35 mili, berat sampel hasil analisisnya itu 0,0891 gram, persen kadar sampel itu 0,891%, persen kadar rata-ratanya itu 0,902%, standar deviasinya kurang lebih dari 0,0156. Perhitungan. Jadi berat KI gram sama dengan N kali Pi perak nitrat dikurang N kali V tiosianat dikali MRKI dikali BEKI dibagi 1000. Jadi dimasukin dulu yang dari rumus, lalu dijumlahin hasilnya 1 dikurang 92,349 dibagi 1000 itu hasilnya 0,0913. Terus yang titrasi 2 itu N-nya itu 0,05 dikali 20 mili, lalu dimasukin MR sama BE-nya lalu dibagi 1000. Jadi hasilnya 1 kurang 90,177 dibagi 1000 itu hasilnya 0,0891. Kadar itu 0,0913 dikali 100% dibagi 10 hasilnya 0,913%. Terus yang kedua itu 0,0891 kali 100% dibagi 10 0,891%. Rata-ratanya itu
0,913 ditambah 0,891 dibagi 2. Hasilnya itu 0,902%. Standar deviasi itu 0,913 dikurang rata-rata 0,902 kuadrat ditambah 0,891 dikurang rata-rata lagi dibagi 2 kurang 1. Hasilnya itu kurang lebih 0,0156. Lalu ada pembahasan. Percobaan ini bertujuan untuk menetapkan kadar Ki menggunakan metode argentometri Polhar. Metode ini merupakan titrasi balik yang dipilih karena lebih akurat untuk ion iodida dibandingkan metode Mohr, yang pada endapan AgL cenderung mengabsorpsi indikator kromat sehingga titik akhir menjadi tidak akurat. Dalam praktikum ini digunakan sampel kalium iodida atau Ki. Prinsip kerjanya dengan mereaksikan Ki dengan larutan perak nitrat AgNO3 sehingga ion iodida mengendap sempurna menjadi AgL berwarna kuning. Sisa Ag+ yang tidak bereaksi kemudian dititrasi kembali dengan larutan baku sekunder NH4SCN. Indikator perialumin Besi3 amonium sulfat. Fungsi utama indikator ini sebagai penanda titik akhir titrasi ketika ion Ag+ habis bereaksi dengan SCN-. Kelebihan setetes titran SCN- akan bereaksi dengan Fe3+, membentuk kompleks FeSCN2+ yang berwarna merah coklat, ditambah asam nitrat HNO3 untuk menciptakan suasana asam yang berfungsi mencegah hidrolisis ion besi 3 agar perwarnaan indikator tetap tajam dan jelas. Pada hasil pembakuan yang sudah dilakukan nilai menunjukkan konsentrasi SD yang lebih kecil, kurang lebih dari 0,00010, menunjukkan proses dilakukan dengan baik. Pada analisis kadar volume pentiter NH4SCN yang digunakan untuk titrasi adalah 9,35 mili. Nilai rata-rata sebesar 0,92% menunjukkan jumlah Ki yang terukur dalam sampel. Kesimpulan, berdasarkan hasil titrasi sampel Ki 16D dengan metode argentometri Polhar titrasi balik, dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung senyawa kalium iodida atau Ki dengan kadar 0,902%, B atau V kurang lebih dari 0,0156%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.